Halo adik-adik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Hari ini ketemu sama Kak Ludi, kita mau sama-sama masuk hadiratnya Tuhan. Kita mau memuji dan menyenangkan hati Tuhan melalui pujian. Haleluya. Kita mau angkat pujian, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu Tuhan untuk kami masih boleh ada saat ini Tuhan, dengan tubuh yang sehat, dengan kuat, dengan sukacita, dan kami boleh kembali menghampiri Engkau Tuhan. Kami mau memuji membesarkan nama-Mu, sebab Engkau yang layak terima segala pujian kami. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dihormati, Engkau layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji membesarkan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, senang gak hari ini? Haleluya. Pasti adik-adik punya kesaksian yang indah ya dalam kehidupannya adik-adik. Karena itu kita senang jadi anaknya Tuhan. Masih ingat lagunya? Happy ya ya ya, yeay. Happy ya ya ya, happy yeah yeah yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya, happy yeah yeah. Saya senang jadi anak Tuhan.
Haleluya. Karena itu ini waktunya kita akan mendengarkan suara Tuhan. Kita akan mendengarkan suara yang cinta sama adik-adik, yaitu suara Tuhan Yesus melalui firman Tuhan. Haleluya. Kita mau taat dengar suara Tuhan. Mari kita mau katakan pujian ini. Siap dengan firman-Mu Tuhan. Kau pakai kakak kami yang akan menyampaikan kebenaran-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan urapi hati kami, telinga kami, pendengaran kami, penglihatan kami Tuhan. Urapi dengan Roh Kudus-Mu supaya kami boleh mengerti dari maksud dari firman-Mu Tuhan. Dan bila firman-Mu tidak hanya kami dengar, tapi Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabar? Puji Tuhan, hari ini ketemu lagi sama Kak Ludi. Hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan, tentang perlengkapan senjata Allah. Nah, siapkan Alkitabnya? Siapkan catatannya? Ayo kita buka sama-sama di Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Kita baca dulu ya. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Judulnya adalah perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat.
dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Adik-adik, ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Dibilangnya bertahanlah sampai akhir. Karena itu kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Karena Rasul Paulus mau mengatakan kepada jemaat Efesus ini, juga mengatakan kepada adik-adik saat ini, bahwa hidup kita ini sebenarnya dikelilingi oleh si jahat. Wah, jahatnya ya setan-setan itu dengan dikatakan tidak dengan gak selalu bentuknya kayak gitu, tapi bisa dengan tipu muslihat iblis. Wah, kelihatannya enak, menyenangkan ya, tapi ternyata itu adalah tipuan si iblis untuk menjatuhkan kita, menarik kita jauh dari Tuhan, menarik kita untuk jatuh dalam dosa. Aduh, enak nih main game. Oh iya, tapi sampai lupa waktu, sampai lupa makan, sampai lupa berdoa, sampai lupa tidur karena sibuk main games. Hati-hati adik-adik, itu juga salah satu tipu muslihat iblis ya. Jadi adik-adik harus tahu kapan kalian bisa bermain, kapan kalian harus baca Alkitab, kapan kalian harus berdoa. Nah, gimana Kak? Kapan aku taunya? Makanya firman Tuhan katakan bahwa kita harus mengenakan perlengkapan senjata Tuhan. Tapi iblisnya kayak apa sih Kak? Kita baca di 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8 katakan, itu 1 Petrus 5 ayat 8 katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya iblis itu lagi giat-giatnya cari orang untuk dijatuhkan. Iblis itu lagi giat-giatnya mau tipu-tipu adik-adik. Udah gak usah berdoa, udah gak usah baca Alkitab, udah gak usah sekolah minggu, enakan tidur. Hujan-hujan gini enakan tidur daripada ke gereja, daripada baca Alkitab, daripada berdoa. Enak tidur, enak main game daripada dengerin orang kalau dicerita firman Tuhan. Itu tipuan iblis, karena firman Tuhan bilang kita harus mengenakan senjata Allah supaya kita menang. Adik-adik mau jadi pemenang? Wah, haleluya. Adik-adik mau jadi pemenang, kita harus punya senjata. Orang kalau perang harus punya senjata. Kalau berperang gak punya senjata, kita kalah. Belum apa-apa udah kalah. Makanya kalau mau jadi pemenang, kita harus punya senjata. Apa aja sih senjatanya Tuhan? Senjatanya tadi dibilang Efesus 6 ayat 10 sampai 20 katakan apa? Ketopong keselamatan, ya, berbaju sirahkan keadilan, ikat pinggang kebenaran, berkasutkan kerelaan, dan perisai iman, dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Dan juga kita selalu berdoa, komunikasi terus sama Tuhan. Dalam medan perang, adik-adik kalau jadi tentara harus ada panglimanya dong, yang kasih komando, ya kan? Nah, panglima kita adalah Tuhan Yesus. Jadi kita harus terus berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kasih komando melalui firman Tuhan. Kita lawan si iblis dengan firman Tuhan dan dengan perisai iman. Nah, adik-adik, perisai iman dan semua senjata itu tidak hanya untuk kita. Kalau kita jadi pemenang, Tuhan mau kita tidak hanya menang untuk diri kita sendiri. Enggak, aku udah bisa menang melawan iblis. Selesai sampai situ? Tidak. Kita juga harus menolong teman-teman kita. Kita harus menolong orang-orang di sekeliling kita supaya mereka juga
menang. Karena mereka juga lagi ditipu sama iblis. Kita harus merebut jiwa-jiwa mereka. Dikatakan sebagai penuai jiwa-jiwa. Kita rebut jiwa-jiwa itu dari tipuan iblis. Ya adik-adik, makanya kita harus pakai seluruh perlengkapan senjata Tuhan sebagai identitas kita. Supaya orang-orang tahu, oh itu anak Tuhan, oh itu anak Tuhan Yesus. Nah itu yang membedakan kita dengan orang lain. Supaya iblis juga nggak bisa menipu orang lain. Oh itu tuh yang bisa menolong kamu. Wah padahal itu setan-setan juga. Tapi kalau kita menolong dengan kuasa Tuhan Yesus. Kita menolong dengan senjata Tuhan Yesus. Kita menolong dengan kasih Tuhan Yesus. Ngerti adik-adik? Jadi senjata yang kita pakai tidak hanya untuk kita, Tuhan mau, tapi senjata itu juga kita pakai untuk merebut jiwa-jiwa. Kita jadi penuai jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan Tuhan. Supaya kalau kita masuk surga, teman-teman kita juga masuk surga. Orang-orang lain juga masuk surga. Mau adik-adik? Mau? Haleluya, puji Tuhan. Nah adik-adik, kita latihan ya. Kita belajar lagunya. Ini lagunya seperti para tentara kalau sedang berlatih. Jadi adik-adik boleh ajak temannya, ajak saudaranya, kita nyanyi bersahut-sahutan. Oke, 1, 2, 3. Aku punya senjata, aku punya senjata, senjata dari Tuhan, senjata dari Tuhan. Ketopong keselamatan, ketopong keselamatan, baju zirah keadilan, baju zirah keadilan, kapinggang kebenaran, kapinggang kebenaran, berkasutkan kerelaan, berkasutkan kerelaan. Mari kita bertahan, mari kita bertahan dengan perisai iman, dengan perisai iman. Ayo kita lawan setan, ayo kita lawan setan dengan pedang roh Tuhan, dengan pedang roh Tuhan. Hu, ha, hu, hu, ha, hu, ha, hu, hu, ha, hu, ha, hu, hu, ha, hu, ha, hu, hu, ha. Bersama Yesus Tuhan, bersama Yesus Tuhan, kita rebut jiwa-jiwa, kita rebut jiwa-jiwa. Bersama Yesus Tuhan, bersama Yesus Tuhan, kita jadi pemenang. Yeay! Adik-adik boleh latihan untuk mengingat dari firman Tuhan hari ini. Yang penting tujuannya firman Tuhan hari ini adalah kita harus memakai perlengkapan senjata Tuhan. Tuhan sudah kasih karena Tuhan tahu kita nggak bakalan kuat, kita nggak bakalan bisa melawan iblis sendirian. Makanya Tuhan kasih kita perlengkapan senjata Tuhan, dan Tuhan menjadi panglima kita. Kita harus selalu mendengar, taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Haleluya. Dan janji Tuhan adalah Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Sekali-kali Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Sekali-kali Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Dia selalu memberikan kekuatan dan kemenangan. Yeay! Kita selalu jadi pemenang. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan tidak kakak panjangkan, tapi biar itu masuk dalam hati adik-adik. Lakukan dalam kehidupan kita semua, supaya kita jadi pemenang dan kita bisa merebut jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan Tuhan. Oke, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu masuk dalam hati kami dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Kami mau jadi pemenang-pemenang Tuhan Yesus, melawan setan-setan, melawan segala tipu muslihat iblis, mau menjatuhkan kami dalam dosa dan menjauhkan kami dari Tuhan. Tapi kami mau terus dekat dengan Tuhan. Kami menjadi pemenang-pemenang dan kami juga mau Tuhan menjangkau jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Bye-bye adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.